Tapi ternyata Nadia semakin itu jadi makin banyak. Nah, Wina yang diliputi perasaan takut refleks langsung teriak, "Woi, gak bener ini, Wak. Mana ada patung jatuh sebanyak ini besar pula. Di atas gak ada bolong loh." Itu yang kurasain dari tadi, makanya kau bangunkan. Karena udah ngerasa aneh, Wak, mereka berdua pun langsung tuh kan keluar terbirit-birit itu dan menggedor pintu kamar depan kosan mereka untuk meminta tolong. Dan akhirnya malam itu Arin sama Wina numpang tidur di kamar tetangga kosan yang ada di depan itu. Gak berani balik ke kamar tuh lagi, Wak. Terus keesokan harinya Wina pun menemui bapak kos nih dan melaporkan kejadian malam tadi. Gak lupa juga dia minta tolong agar bapak kos mengecek genteng di atas kamar dia. Waktu itu si Wina berpikir kalau patung tersebut bisa saja berasal dari bangkai tikus yang mati di atas genteng, ya kan? Masih positif. Dah laporlah itu kan ke bapak kos. Nah, setelah mendengar laporan Wina, Wak, entah kenapa respon bapak kos ini justru terkesan menyepelekan gitu loh. Bapak kos tuh cuma bilang apa? "Oh ya sudah, nanti saya cek. Kalau sekarang saya nggak bisa, saya masih sibuk." Kata dia, "Oh iya Pak, nggak apa-apa, kami tunggu Pak ya, tapi tolong segera dibantu Pak ya, nggak nyaman kami." "Ya nantilah ya. Dah saya sibuk." Kata. Nah, habis itu baliklah mereka berdua ini ke kamar ya kan, sambil membersih-bersihkan sisa-sisa semalam. Penuh itu Nadia. Aduh geli aku, penuh. Hampir semua sisi ada. Dan setelah menunggu seharian, ternyata bapak kos itu nggak kunjung datang, Wak, buat ngecek plafon kamar mereka. Di momen ini, baik si Wina maupun si Arin ngerasa agak jengkel lah sama bapak kos. Kok nggak datang bapak kos nih, kok nggak ada dipikirkannya kita, udah kita bayar. Bukan juga kita yang nyebabin ada bangkai di atas genteng tuh. Nggak mau dibantunya kita ya Wina ya. Udahlah, sabar aja. Waktu itu mereka masih positif thinking nih, Wak. Mungkin aja bapak tuh kan lagi sibuk tadi katanya. Besok tuh mungkin, udahlah sabar aja kita. Kan sekarang udah nggak ada turun lagi nih. Kata siapa? Kata si Arin kan. Alhamdulillahnya keesokan paginya bapak kos pun memanggil seorang tukang, Wak, tukang bangunan nih, yang datang sambil bawa cat tembok. Waktu itu Wina sama Arin pun senang kali rasanya karena berpikiran kalau tukang-tukang tersebut datang ke kosan buat ngecat kamar kita nih, sekaligus mengecek kondisi plafon kamar kita. Tuh kan, Wak, memang sibuk deh kemarin tuh kan, ini langsung dikerjakan ya, bahkan dicatnya nih kamar-kamar kita semua. Dan mereka pun dengan sabar nih menunggu Pak Tukang menyelesaikan tugasnya. Tapi lagi-lagi di sini Arin sama Wina kembali lagi dibuat jengkel, Wak. Kenapa? Karena ternyata Pak Tukang tadi tuh sama sekali tidak menyentuh kamar mereka untuk dicat. Macam sengaja dilewatin itu, 9 kamar yang lainnya dicat. Padahal dibandingkan kamar-kamar lain, justru kamar Wina lah yang terlihat paling suram, yang paling perlu dicat ulang kan, Wak. Ini dilewatin kamar mereka. Diliputi perasaan kesal, akhirnya Arin ngadulah itu sama tantenya yang memang juga tinggal di Bengkulu. Arin ceritakanlah itu semua ketidakadilan yang mereka terima di kosan itu kan, Wak. "Datanglah ke sini tante, tolonglah tante tegur itu bapak kos baik-baik. Soalnya kemarin kami udah lapor sama dia, macam gak dianggap serius gitu." "Oh iyalah, nanti tante datang." Macam-macam bapak tuh ya, kata si tante. Dah nggak lama kemudian tantenya Arin pun datang, Wak.